berjalanlah di depanku. Kepadamu kekuatan kami, kepadamu kami berlindung, karena ku percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami jalan sendiri. Hanya Tuhan yang paling mengerti. Jalan hidup anak-anaknya. Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Kepadamu kekuatan kami, kepadamu kami berlindung, karena ku percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami jalan sendiri. Hanya Tuhan yang paling mengerti. Jalan hidup anak-anaknya. Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Hanya Tuhan yang paling mengerti.
Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kami Majelis Daerah YPPI Batu Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer pada malam hari ini. Kita bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh datang bersekutu bersama dengan Tuhan, untuk kita datang beribadah bersama dengan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, baik yang ada di ruangan ini, bahkan yang ada di rumah, dimanapun berada, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kita bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup sampai dengan saat ini. Perlu kita sadari, semua itu karena anugerah Tuhan. Semua itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita menyanyikan pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai dengan saat ini. Kebaikan Tuhan. Oleh
kami naikkan pada malam hari ini. Kami ada karena kebaikan Tuhan. Kami ada karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk kami datang kepada Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau berkenan melayakkan kami Tuhan. Suci dan kuduskanlah kami agar kami layak untuk masuk ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menikmati berkat Tuhan pada malam hari ini. Kami siap bersekutu bersama dengan Engkau. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya sapa Shalom. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu semua, baik yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun berada, menikmati berkat Tuhan. Amin. Yang menikmati berkat Tuhan, saya semua mengajak semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tak pernah timbul dalam hati, semua Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita mengekspresikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat, yang begitu mengasihi kita. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, Dalam hati
Anda di rumah, dimanapun berada, saya persilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan masuk dalam penyembahan kita. Kita akan menaikkan suara kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu lebih sungguh lagi, mari kita datang di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya bagi kita. Bahkan di tengah kesesakan sekalipun Tuhan ada bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu hanya Dia yang kita andalkan, Dia satu-satunya yang kita andalkan. Mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Setia, yang selalu menepati janjinya bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran kami.
di hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Oleh karena Dia Tuhan yang setia, Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Terbukti sampai dengan malam hari ini, Tuhan masih mengasihi kita, Tuhan masih memberikan kita kekuatan, Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Bahkan di tengah-tengah kesesakan sekalipun, di tengah-tengah pergumulan sekalipun, Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka daripada itu, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak memuji Tuhan, untuk kita tidak menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan pada malam hari ini. Mari kita naikkan ucapan kita ke hadapan Tuhan. Terima kasih kita. Dia Tuhan yang besar, kuasanya terlebih besar. Dia Tuhan yang begitu sanggup menemukan keberkahan dalam hidup kita. Tuhan terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan Terlebih besar ya Tuhan. kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu bagi setiap kami Tak Tuhan. pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Benar ya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur malam ini kami boleh menaikkan suara kami di hadapan Tuhan, penyembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas penyembahan kami, karena kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yeni Anita Patinama. Mari kita siapkan hati kita menyambut firman Tuhan ini dengan kita menyanyikan pujian, ku yakin saat kau berfirman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya di
kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang begitu mengasihi kami, bahkan peduli akan hidup kami. Bagimu tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagimu. Jika Engkau menghendaki apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, maka semua itu bisa terjadi baik adanya menurut pandangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur. Secara khusus kami berterima kasih untuk malam hari ini. Ada pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima semua pujian. Kemuliaan hanya bagimu Allah kami yang hidup. Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Kami semua diberkati melalui puji-pujian yang kami naikkan. Bahkan kami bersyukur ada waktu bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan malam hari ini, yang akan kembali menguatkan kami, yang akan kembali memotivasi kami lagi, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, dalam menghadapi situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan untuk kami alami saat ini ataupun ke depan. Terima kasih banyak Tuhan, berbicaralah bagi kami semua, pakai hamba-Mu, menjadi saluran berkat Allah bagi semua kami yang mendengarkan. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan, dan kami sama-sama siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan malam hari ini dalam tangan Tuhan. Amin. Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun juga yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh jumpa kembali. Kita boleh bersama-sama bersekutu, menaikkan puji-pujian. Bahkan juga malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Yosua pasal 1. Ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yosua pasal 1. Ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Baik, saya akan membacakannya dari tempat ini, Bapak Ibu sekalian mengikutinya dari tempat masing-masing. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah satu tema, tidak tawar hati. Ya, tidak tawar hati. Kebalikannya berarti ada juga di antara kita ataupun sebagian orang yang tawar hati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bicara soal tawar hati tentu bukan sesuatu yang asing atau sesuatu yang baru bagi kita. Semua kita mungkin sudah pernah yang namanya mengalami tawar hati. Tawar hati adalah suatu keadaan yang tidak lagi bersemangat. Situasi hati yang membuat kita tidak lagi ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Atau bisa saja kehilangan semangat untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bisa sampai kepada putus asa, tidak ada lagi pengharapan, hopeless dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan,
bagian firman Tuhan ini akan mengingatkan kita bersama. Setiap orang bisa saja punya persoalan, punya pergumulan, atau mungkin sudah menaikkan doa sekian lama, tetapi tidak atau belum dijawab Tuhan. Sudah meminta kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan, tetapi sampai hari ini mungkin belum Tuhan sembuhkan. Minta pekerjaan, jodoh dan lain sebagainya, tidak seperti yang kita harapkan. Keadaan seperti ini bisa saja membuat kita menjadi tawar hati. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat saat ini, ada begitu banyak alasan yang bisa saja membuat kita menjadi tawar hati. Belum lagi COVID berlalu, sebagian bahan pokok hilang dari peredaran. Kalaupun ada, harganya meroket tinggi sekali. Situasi politik yang sudah semakin memanas dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang bisa saja membuat kita akhirnya tawar hati. Tapi bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kita. Firman Tuhan kepada Yosua mengingatkan Yosua, meneguhkan Yosua bahwa sesungguhnya yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki supaya kita jangan atau tidak tawar hati. Pada ayat yang ke-9 jelas sekali di sana dikatakan ya, jangan kecut dan tawar hati karena itu yang Tuhan kehendaki. Namun tidak mudah untuk menjadi orang atau pribadi yang tidak tawar hati. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang harus kita lalui, yang harus kita hadapi. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang tidak tawar hati? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita tidak tawar hati atau kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang akhirnya dapat berkata aku tidak tawar hati sekalipun ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan. Dari bagian firman Tuhan ini yang pertama, yang Tuhan mau untuk ada dalam diri kita atau yang Tuhan mau untuk kita kerjakan selalu supaya kita menjadi pribadi yang tidak tawar hati adalah kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, 3 kali dalam bagian firman Tuhan ini Allah berfirman kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Mengapa sampai akhirnya Allah berfirman kepada Yosua pada waktu itu? Ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, seorang Yosua pada usia 70 tahun harus menggantikan Musa dengan segala kehebatannya dalam pandangan manusia. Musa hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun Alkitab mencatat pada ayat yang pertama bagian firman Tuhan ini, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Sesudah hamba Tuhan Musa itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Firman Tuhan kepada Yosua yang pertama adalah kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Secara manusia tidak mungkin dia menganggap bahwa Musa terlalu besar baginya. Hamba Tuhan yang terlalu luar biasa baginya. Banyak hal yang sudah Tuhan buat, mujizat yang Tuhan buat pada saat kepemimpinan Musa pada waktu itu. Apa saya? Bagaimana dengan saya? Mampukah saya? Pada waktu Yosua melihat kepada dirinya, maka saat itu juga dia menjadi kecut dan tawar hati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu Allah berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bicara soal hati, itu berarti kita sendiri yang harus berjuang untuk bisa menghadapi persoalan, pergumulan yang saat ini Tuhan izinkan untuk kita alami. Tentu tidak mudah, tetapi ini yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ketika Yosua dipilih Allah untuk memimpin menggantikan Musa, ada ketakutan, ada kegentaran. Tapi Yosua lupa bahwa Yosua dipilih Allah langsung untuk melakukan perintahnya, yaitu memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Allah kepada nenek moyang bangsa Israel sebelumnya.
ketika kita melihat kepada diri kita, ketika kita melihat kepada kemampuan yang ada pada kita, apa yang ada pada diri kita, terkadang kita menjadi ciut, terkadang kita menjadi tawar hati, terkadang kita merasa kita tidak mampu. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bicara soal doronglah terus, berikanlah semangat terus dalam dirimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Berbicara soal, ayo kita bangkitkan semangat dalam diri, mempush diri kita, mengangkat diri kita sendiri, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh, menjadi pribadi yang akhirnya tidak mudah tawar hati, sekalipun Tuhan izinkan untuk kita mengalami banyak persoalan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat Yosua, melihat kepada dirinya, maka wajarlah kalau dia merasa dia tidak mampu. Padahal sesungguhnya Yosua adalah orang yang pemberani. Kalau kita melihat lagi ke belakang, Yosua adalah salah satu dari 12 pengintai yang disuruh pergi untuk mengintai tanah Kanaan. 10 dari antaranya pulang dengan memberikan kabar yang tidak menyenangkan tentunya. Bagus tanah itu, tetapi orang-orangnya besar-besar. Tapi Yosua berkata dalam Bilangan pasalnya yang ke-14 ayat 6 sampai 9, Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai dengan yang ke-9, di sana menceritakan bagaimana Yosua justru berkata sebaliknya. Betul, tanah itu bagus sekali, berlimpah susu dan madunya. Betul. Bahwa di sana ada orang-orang yang besar, gagah perkasa. Tetapi jangan takut. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Benarlah dikatakan bahwa ketika kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau kita hanya berorientasi pada masalah kita, pada kekuatan yang ada pada diri kita, pada kemampuan, pada segala sesuatu yang ada pada diri kita, maka kemungkinan besar kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kecut dan tawar hati. Bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa justru ketika Yosua mengingatkan pada dirinya, atau Yosua semangat, Yosua berani berkata bahwa jangan takut. Kita pasti bisa masuk ke tanah Kanaan karena ada Allah yang bersama dengan kita. Ada optimisme dalam diri. Ada semangat dalam diri. Ada kekuatan dari dalam diri yang mendorong kita untuk tetap optimis. Bahwa saya pasti bisa melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau kita melihat atau membaca kisah lain dalam Alkitab. Ketika saudara-saudara Daud pada waktu itu diperhadapkan dengan Goliat. Orang yang besar tinggi, tentara Filistin yang tinggi besar seperti raksasa begitu ya. Pada 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 32 sampai dengan 34 di sana dikatakan, jangan ada satupun di antaramu, di antara kita yang tawar hati, kata Daud. Aku hambamu ini akan maju berperang. Tapi Saul mengatakan kepada Daud, apakah mungkin kamu bisa melawan orang Filistin itu? Mereka sejak muda sudah berperang, sedangkan kamu, ya mereka berperang, mereka punya kemampuan segala sesuatu yang ada pada mereka. Tapi aku datang dengan membawa nama Tuhan. Kalau kita hanya berorientasi kepada diri kita saja, maka kadangkala iblis memakai itu untuk menjatuhkan kita. Akhirnya kita menjadi orang yang tawar hati, yang tidak lagi bersemangat, yang putus asa, yang hilang pengharapan. Tetapi ketika kita memandang kepada Tuhan, ketika kita mampu menguatkan hati kita, kita berkata kepada diri kita, kuatkan dan teguhkanlah. Atau kita berkata, hai jiwaku, kuatlah engkau. Hai kamu, bangkitlah dari keterpurukanmu. Maka pada saat itu,
Ketika kita berkata demikian kepada jiwa kita, kepada hati kita, kita akan menjadi pribadi yang bisa bangkit dan akhirnya kita menjadi pribadi yang tidak tawar hati menghadapi situasi, persoalan hidup ataupun masa depan yang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita. Firman Tuhan kepada Yosua juga berlaku bagi kita. Kalau saat ini ada sesuatu yang membuat kita menjadi tawar hati, apapun itu. Firman Tuhan bagi kita, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Semangatilah diri kita sendiri supaya kita bisa bangkit, supaya kita bisa optimis, supaya kita bisa tetap maju berjalan menghadapi persoalan yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Bagian yang kedua dari bagian firman Tuhan ini adalah pada ayatnya yang ke-8. Di sana dikatakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita. Yang kedua, memperkatakan firman tiap-tiap saat. Apa itu memperkatakan firman? Firman itu ada di dalam hidup kita. Kita hidupi firman itu tiap-tiap hari. Bukan hanya ketika kita membutuhkan saja. Ketika kita dalam kelemahan saja. Atau ketika kita sedang happy-happy saja. Tapi dalam segala situasi, kiranya firman Tuhan itu terus ada di dalam mulut kita. Terus ada di dalam hati kita. Karena hanya firman Tuhan yang akan memampukan kita. Menguatkan kita. Yang memberikan semangat kita, yang memberikan keberanian bagi kita untuk dapat menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan untuk kita alami, yang untuk kita jalani. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini juga mengingatkan kita betapa kita tidak bisa berjalan tanpa firman Tuhan. Kita tidak bisa kuat, kita akan menjadi pribadi yang tawar hati. Kita akan menjadi pribadi yang takut ataupun tidak semangat menjalani hari-hari hidup kalau kita tidak bersandar kepada firman Tuhan. Justru semakin banyak pergumulan, justru pada saat itu juga kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tidak hanya sekedar membaca, tahu, mengerti, memahami, hafal mungkin, tidak hanya itu. Tetapi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita. Ketika kita membaca firman Tuhan itu, merenungkan firman itu siang dan malam, maka kita memberikan diri kita untuk siap dituntun, untuk siap dibimbing oleh firman Tuhan itu. Maka sesungguhnya ketika kita berkata bahwa kita sudah hidup di dalam firman Tuhan, tapi kita masih tawar hati, kita masih takut, kita masih terus hidup dalam tidak apa-apa. Artinya gini, kita takut itu manusiawi, tapi hidup terus dalam ketakutan itu yang dosa. Khawatir akan hari esok itu manusiawi, tapi hidup terus dalam kekhawatiran itu yang tidak boleh, yang Tuhan tidak izinkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak bisa melangkah tanpa firman Tuhan yang menguatkan kita, yang mampu menuntun jalan kita. Mazmur 105 di sana dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesaya pasal 40, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Hanya firman Tuhanlah yang sanggup beroperasi dalam diri kita, dalam hati kita untuk memberikan semangat baru bagi kita. Kalau tanpa firman Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang cepat sekali putus asa. Kalau tanpa firman Tuhan, maka kita sering sekali menjadi pribadi yang tawar hati. Ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan. Doa belum dijawab Tuhan, bisa saja kita patah semangat. Kita menjadi tawar hati, kita tidak lagi semangat atau tidak lagi melakukan apa yang biasa kita lakukan.
Kita menjadi putus pengharapan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, merenungkan firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan itu kiranya menjadi gaya hidup bagi kita semua. Bukan sewaktu-waktu, bukan karena terpaksa, bukan kalau perlu saja, tapi itu menjadi gaya hidup. Melekat dalam diri kita. Kalau kita tidak melakukan, maka ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Maka ketika kapan saja persoalan itu datang, ketika kapan saja itu pergumulan datang dalam hidup kita, kita kuat. Oleh karena apa? Ada firman Tuhan yang selalu mengingatkan, yang selalu menguatkan kita, yang selalu lagi memberikan keberanian bagi kita untuk melangkah maju. Ada banyak bagian firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Ada banyak firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang meneguhkan kembali panggilan kita, yang meneguhkan kembali semangat kita untuk melayani Tuhan, untuk menjalani hari-hari hidup. Kalau tidak, maka kita mudah sekali menjadi pribadi yang putus asa. Kita mudah sekali menjadi pribadi yang mengeluh. Kita mudah sekali untuk mundur dari persekutuan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita hidup di dalam firman, memperkatakan firman tiap-tiap hari dalam hidup kita, maka sesungguhnya firman itulah yang akan menguatkan kita. Firman itulah yang akan meneguhkan hati kita. Firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita ke jalan yang benar, yang dikehendaki Tuhan. Bukan mengambil jalan pintas untuk setiap persoalan hidup kita. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, ada banyak alasan di zaman sekarang ini untuk kita menjadi tawar hati. Pilihan ada pada kita. Apakah kita membiarkan hati kita menjadi tawar? Keyakinan kita kepada Kristus menjadi hilang. Pengharapan kita di dalam Yesus menjadi pudar dan lain sebagainya. Semuanya tergantung pada kita. Apakah kita mau memberi diri kita untuk dituntun, untuk dipimpin, untuk dibimbing oleh firman Tuhan tiap-tiap hari? Kalau kita mau, kita bersedia memberi diri kita untuk dibimbing oleh firman Tuhan, maka berilah diri kita tiap-tiap hari mendengarkan Tuhan berbicara bagi kita, mendengarkan Tuhan bersabda bagi kita, merenungkan firman Tuhan karena itulah sumber kekuatan kita. Di luar firman Tuhan tidak ada. Di luar firman Tuhan tidak ada. Satu-satunya sumber kekuatan kita adalah firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita selalu untuk kita tetap teguh di dalam Tuhan. Untuk kita terus memperkatakan firman. Karena dengan firman Tuhan itu kita menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kita menjadi pribadi yang semakin memiliki kedewasaan rohani yang baik. Iman kita semakin bertumbuh. Roma pasal 10 ayat 17 di sana dikatakan bahwa iman tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Wajar kalau akhirnya kita mudah putus asa karena kita tidak pernah hidup di dalam firman Tuhan. Wajar kalau akhirnya kita mudah sekali mengeluh, mempersalahkan keadaan kalau kita tidak pernah hidup di dalam firman Tuhan. Tapi hari ini kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hiduplah di dalam firman. Biarlah firman itu terus membimbing kita. Biarlah firman Tuhan itu terus menguatkan. Memberikan kita keberanian. Memberikan kita semangat. Memberikan kita satu keyakinan baru. Bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dengan firman Tuhan itu, maka iman kita semakin bertumbuh. Kita semakin meyakini akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagian ketiga dari bagian firman Tuhan ini, menjadi pribadi yang tidak tawar hati adalah pada ayat yang ke-9 itu sendiri. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-9 di sana dikatakan bahwa seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-9 di sana dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Firman Tuhan kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Artinya dalam segala keadaan, dalam segala situasi, di seluruh perjalanan hidupmu, Tuhan ada bersama dengan engkau. Itu janji firman Tuhan kepada Yosua. Tetapi janji itu juga berlaku bagi kita. Kalau kita terus hidup di dalam Tuhan, kita terus mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa janji itu juga ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa seperti aku menyertai Musa, aku yang sama ini, Tuhan yang akan menyertai engkau juga. Seperti aku menyertai Musa, maka Tuhan yang sama juga yang akan menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sepanjang jalan kehidupan kita, ada Tuhan bersama dengan kita. Pertanyaannya bagi kita, masihkah kita percaya akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita bisa jawab di dalam hati kita masing-masing. Kalau hari ini ada begitu banyak alasan yang bisa membuat hati kita tawar, yang bisa membuat kita mempertanyakan akan janji Allah dalam hidup kita. Firman Tuhan hari ini meneguhkan kita kembali bahwa Dia berjanji, Dia Allah yang setia, Dia akan menepati janjinya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Dalam suka, dalam duka, dalam sehat, dalam sakit, dalam kaya, dalam miskin, dalam sukses ataupun dalam tidak sukses. Tuhan ada bersama dengan kita. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan kita alami, Tuhan ada bersama dengan kita. Asalkan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Percayalah terus kepada firman Tuhan. Perkatakan firman dalam hidupmu. Dan yakinlah janji firman Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Untuk menerima janji itu tidak mudah. Abraham sekian puluh tahun baru Tuhan menggenapi janjinya. Amsal katakan orang yang baik banyak, tetapi orang yang setia sedikit jumlahnya. Apakah kita menjadi bagian orang-orang yang setia menanti janji Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita sudah sedang dalam persimpangan jalan antara mau mengambil jalan pintas atau tetap percaya kepada janjinya? Malam hari ini firman Tuhan berbicara bagi kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Perkatakanlah firman terus dalam hidupmu. Dan yakinilah bahwa janji firman Tuhan menjadi bagian hidup kita. Kita akan menerima janji itu. Mari kita mengangkat satu pujian. Seperti lagu yang kita nyanyikan sebelum firman Tuhan dilayangkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan berfirman, maka Dia akan menggenapi. Ketika Dia berjanji, maka Dia akan menepati janji itu. Tidak ada yang mustahil, satupun di hadapannya. Mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan lakukan, untuk Tuhan kerjakan. Ku yakin saat kau berfirman, karena kau menjaga. Ku aman
menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh firman-Mu. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sekalipun menurut orang itu mustahil, tapi baginya tidak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Benar Tuhan Yesus. Malam hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang lagi mengingatkan kami bahwa sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sudah menjanjikan yang baik bagi kami sebelum kami ada, bahkan sebelum dunia dijadikan, untuk memperoleh janji itu. Seringkali ada tantangan, ada banyak pergumulan dalam hidup kami yang bisa saja membuat kami tawar hati, membuat kami ciut, membuat kami gentar, membuat kami takut, membuat kami mempertanyakan akan janji-Mu dalam hidup kami. Tapi malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu lagi berbicara kepada masing-masing kami. Yang Tuhan mau untuk kami lakukan, untuk kami memperoleh janji Allah itu dengan tidak tawar hati. Kami kuatkan, kami teguhkan hati kami. Firman-Mu yang sanggup menguatkan dan meneguhkan akan janji-Mu di dalam hati kami. Hanya firman Tuhan itulah yang bisa memberikan kami kekuatan, keberanian untuk menjalani hari-hari hidup bersama dengan Tuhan. Dan kami terus meyakini kami tidak berubah setia untuk menantikan janji Tuhan dalam hidup kami. Orang lain bisa berkata tidak mungkin. Dokter, teman, sahabat, orang tua bisa saja mengatakan tidak mungkin masalah yang kami hadapi terselesaikan. Tapi kalau Tuhan berkata ya, maka hari ini juga mujizat itu Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil, karena bagi-Mu tidak ada yang tidak mungkin. Karena itu kami pegang janji Tuhan. Kami akan terus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Kami akan menguatkan hati kami, meneguhkan hati kami, dan terus memegang janji Tuhan bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami. Tuhan sanggup menjawab doa-doa kami. Tuhan sanggup memberikan yang terbaik dalam setiap persoalan hidup yang kami alami, yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang berbicara bagi kami masing-masing. Berkati kami, Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini tiap-tiap hari di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu malam hari ini. Amin. Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan sudah kita dengarkan. Dan kiranya Bapak Ibu makin teguh di dalam Tuhan, tidak tawar hati di tengah pergumulan kesulitan hidup yang beragam yang kita hadapi. Terima kasih untuk Ibu Pendeta, Ibu Yeni Patinama yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa syafaat untuk banyak hal, untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk pelayanan yayasan kami di tempat ini. Untuk Bapak Ibu, kita akan memohon pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan. Karena kita tahu hanya bersama Tuhan kita bisa menjalani, mengelola setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita.
Karena itu Bapak Ibu, sebelum kita berdoa perlu kami tegaskan lagi bahwa MD YPPI Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer selalu hadir 4 kali dalam seminggu. Hari Kamis ada Eben Kids Ministry, dan kemudian hari Sabtu seperti malam hari ini ada Praise and Worship jam 7 malam. Hari Minggu ada Bincang Orang-Orang Muda jam 8.30 malam, dan kemudian hari Senin ada Miracle yang merupakan kesaksian dari para hamba Tuhan, kemudian para pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka. Kiranya menjadi perhatian kita, dan itu setiap hari Senin jam 7 malam. Bapak Ibu, kita akan memohon pertolongan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan berkenan terus memberkati kami hari lepas hari. Secara khusus hari ini Tuhan, kami diizinkan Tuhan mengalami pengalaman-pengalaman khusus bersama dengan Engkau. Terlebih malam hari ini kami, ya Tuhan, diperkenankan Tuhan bersama-sama menaikkan pujian kami, hormat kami kepadamu. Kiranya Engkau disenangkan, dipuaskan melalui pujian, penyembahan kami, kebersamaan kami malam hari ini. Bersama dengan orang-orang yang terus setia bersama dengan kami melalui tayangan yang kami sampaikan ya Tuhan. Dan kemudian firman Tuhan sudah disampaikan, kiranya memberkati Bapak Ibu yang bersama kami malam hari ini. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami memohon berkat-Mu, pertolongan-Mu untuk bangsa kami. Para pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi negara, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkuasa atas mereka, ya Tuhan, supaya mereka memimpin bangsa ini dengan baik. Sesuai dengan tugas tanggung jawab amanah yang mereka terima. Bahwa mereka ada duduk di situ untuk memajukan negeri kami, memajukan bangsa kami. Berkati ya Tuhan, usaha pemerintah untuk memajukan masyarakat bangsa kami. Supaya semua itu berjalan dengan baik. Dan juga Tuhan, kami memohon berkatilah pihak keamanan, TNI dan Polri, supaya mereka bekerja optimal untuk membuat negara kami aman. Ada saja orang tertentu yang hendak mengacaukan negara ini dengan berbagai macam cara. Seperti radikalisme misalnya, kami memohon Tuhan tolong supaya pihak keamanan terus berjibaku mengamankan negeri kami. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tertentu untuk mengacaukan negeri ini, semua rencana jahat mereka digagalkan. Dan juga kami mohon berkatilah pemerintah yang terus mengupayakan kesehatan negara kami, penduduk, masyarakat ya Tuhan, supaya terbebas dari COVID-19. Kami berharap Tuhan upaya-upaya yang terus dilakukan diberkati oleh Tuhan, seperti vaksinasi, dan kemudian juga supaya masyarakat turut memperhatikan setiap arahan dari pemerintah soal memakai protokol kesehatan kemanapun kami pergi ya Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan memberkati. Kami rindu negeri kami ke depan ini makin lebih baik, makin lebih sehat. Juga Tuhan, kami mohon berkatilah yayasan kami, YPPI Batu di Kota Batu, pimpinan kami, ketua yayasan, sekretaris, bendahara, pengurus departemen, bahkan ya Tuhan, pengurus daerah-daerah, ada MD, ada MPK, Majelis Perwakilan, tolong mereka dalam seluruh program mereka. Supaya ditolong Tuhan, program-program ini terlaksana dengan baik. Dan akhirnya ya Tuhan, yayasan kami ini menjadi berkat bagi bangsa, bagi negeri kami ini. Menjadi ya Tuhan, menolong bangsa kami untuk makin sadar betapa pentingnya ya Tuhan, untuk menghormati Tuhan dalam kehidupan ini, untuk takut kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Berkatilah yayasan kami. Juga ya Tuhan, MD YPPI Batu Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer, tolong Tuhan kami dalam mengelola berbagai program kami. Kami rindu setiap program ini kelola, memberkati banyak orang. Khususnya tayangan-tayangan yang terus kami upayakan 4 kali dalam seminggu. Kami rindu itu memberkati banyak orang.
Kami juga memohon berkatilah Bapak Ibu yang terus setia bersama kami dimanapun mereka berada. Baik di dalam negeri, baik di luar negeri. Berkati hidup mereka, usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka. Dibuat Tuhan berhasil. Dan bagi Bapak Ibu yang mempunyai pergumulan-pergumulan khusus, Tuhan tolong mereka. Supaya terus mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan tolong supaya mereka tidak berputus asa. Tapi terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan secara khusus kami memohon berkatilah Ibu Pioni yang masih terus dalam perawatan. Kami rindu tangan-Mu yang kuasa itu memulihkannya, menyembuhkannya. Mukjizat terjadi ya Tuhan. Harapan kami ya Tuhan, Ibu Pioni sembuh total dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohon berkatilah juga seluruh kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kami rindu Tuhan, kami semua Bapak Ibu yang bersama kami malam hari ini. Ditolong Tuhan dalam seluruh aktivitas kami, dalam seluruh tugas tanggung jawab kami. Dari hari ke hari di sepanjang 1 minggu ke depan ini. Kiranya Tuhan menolong, memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami, doa kami. Kami percaya Tuhan akan terus berkarya, akan terus menolong kami di dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah Tuhan yang sudah mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan Roh Kudus akan terus menjadi bagian Bapak Ibu mulai malam hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Malam hari ini kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kini kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita memuji Tuhan. Kita berjalan dengan iman bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu. Maka tidak perlu tawar hati. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar oleh telinga.